rutin Anda, makan pagi, makan siang, apakah Anda jadi ngemil sehari-hari? Karena biasanya kalau kita di rumah saja, kita tidak ada aktivitas lainnya, apa yang Anda cari? Buka kulkas, terus cari makanan atau buat makanan. Nah, ini bisa terjadi di saat pandemi ini. Dan apakah Anda malah mengkonsumsi makanan yang manis dengan kadar gula yang tinggi? Dan sekarang kalau kita lihat di sosial media, banyak yang jadi koki ya, jadi masak sendiri di rumah, dan ada yang menjualnya online. Jadi kalau kita lihat di sosial media kita, ada yang menjual makanan, jajanan, dan ini Anda tertarik karena Anda di rumah saja. Dan sedikit-sedikit belanja online makanan, belanja di Instagram misalkan ada makanan baru, Anda beli dan dicoba mungkin seminggu ada beberapa kali makan seperti jajanan. Jadi ini merupakan satu perubahan pola hidup termasuk dalam diet Anda. Jadi perubahan yang besar dari diet Anda ini dapat memberikan masalah baru dalam kesehatan rongga mulut Anda. Jadi bukan hanya timbangan Anda yang berubah, tetapi ternyata ini berubah juga dampak kepada kesehatan rongga mulut. Karena sejak pandemi ini, kalau saya boleh bagikan pengalaman dan teman-teman dokter gigi juga, banyak nih telepon pasien, dok, aduh saya sakit giginya, aduh saya tiba-tiba kok jadi bengkak ya, atau tiba-tiba kok jadi senut-senut. Nah, kalau kita lihat, ya kemungkinan ada juga efek dari makan makanan yang tidak biasanya dimakan selama pandemi ini. Jadi ini merupakan suatu fenomena ya yang kita alami bahwa ada perubahan dari pola makan juga pada saat era pandemi ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau menyangkut dengan topik kita hari ini, yaitu imun sistem manusia. Apa sih sebenarnya imun sistem itu? Di mana sih dia bekerja dalam tubuh kita? Jadi, imun sistem itu, ini teoritis, network atau kumpulan sel, jaringan organ yang bekerja bersama melindungi tubuh dari benda asing yang menginvasi tubuh. Jadi kalau ada bakteri atau ini ada virus, ada bakteri, ada parasit, ada jamur yang masuk ke dalam tubuh kita, yang bertugas menghadapi mereka adalah imun sistem kita. Nah, tubuh manusia ini ternyata merupakan lingkungan yang ideal untuk masuknya mikroba. Jadi masuknya bakteri, virus, dan yang lain-lain. Tugas imun sistem kita ini untuk mencegah sebenarnya mikroba itu masuk. Dan kalau sudah masuk pun, mereka akan mencarinya dan akan melenyapkan mikroba yang masuk tersebut. Ini adalah tugas utama dari imun sistem tubuh manusia. Nah, ketika saudara-saudara boleh lihat Bapak Ibu sekalian, di sini ada foto, ada gambar. Ini adalah titik-titik di mana kalau mulai ada alarm ketika sistem imun mendapat alarm, dia akan merancang sebuah taktik. Jadi kalau kita main bola atau main olahraga beruban, kita juga mengatur taktik. Nah, ini sama, sistem imun itu mengatur sedemikian rupa supaya mereka memproduksi senyawa kimia yang kuat, dan senyawa ini akan melawan daerah yang sedang bermasalah. Seperti kalau misalkan ada bengkak di leher, di ketiak, ya itu adalah titik-titik di mana adanya sistem imun kita bekerja. Dan ada antigen di sini. Antigen itu adalah sesuatu yang dapat memancing respon itu bekerja. Jadi benda asing itu yang dinamakan antigen ini. Jadi ini seputar pengetahuan dasar saja. Apa sih sistem imun itu? Apa dan bagaimana cara bekerjanya? Nah, di sini sistem imun itu perlu menjadi perhatian di saat ini. Di saat kita keluar rumah aja sudah berpikir 1000 kali atau mungkin sudah ada perasaan khawatir karena yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang tidak terlihat. Karena virus COVID-19 itu dengan ukuran yang 400 sampai 500 mikrometer, dia bisa ditransmisi dengan droplet atau dari batuk, bersin, dan juga dari aerosol. Nah, aerosol ini mungkin saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu sekalian, semenjak adanya pandemi ini lebih sering dengar kata droplet
lebih sering mendengar kata aerosol. Apa sih itu sebenarnya? Jadi kalau droplet itu memang seperti percikan cairan. Ini seperti kita lihat di gambar. Kalau saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di gambar ada orang bersin, batuk, mengeluarkan percikan cairan. Nah, ini adalah suatu droplet. Dia lebih berat, volumenya lebih besar, dan karena gaya gravitasi, droplet ini bisa turun. Jadi, kalau dia jatuh, karena gaya gravitasi itu, dia akan menempel pada benda-benda di bawahnya, dan dia mungkin jatuh ke tanah, atau ke lantai, atau ke tempat-tempat di mana dia bisa menempel. Kalau aerosol, dia lebih kecil dari droplet, di mana dia bisa evaporate atau dia bisa menguap dengan sendirinya di ruangan yang terbuka. Tapi kalau kita perlu perhatikan, aerosol di ruangan tertutup bisa menjadi kontaminasi juga. Nah, di sini saudara-saudara bisa lihat di tulisannya, kalau droplet itu menempel di benda plastik saja 2-3 hari itu dia belum hilang. Kemudian kalau di stainless steel sama 2-3 hari, di kardus 1 hari, dan di tembaga itu katanya adalah 4 jam. Jadi seperti ini skemanya. Aerosol itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang airborne transmission, jadi disebarkan dari udara. Kemudian kalau droplet itu adalah seperti keluar bersin, batuk, percikan itulah yang akan menempel kepada daerah di mana dia bisa menempel, yang ketika dia jatuh dan kita pegang atau orang lain pegang, jadi ada indirect contact, dan itu bisa mentransmisikan virus tersebut. Nah, apa sih yang kita bisa lakukan untuk paling tidak mencegah lah, supaya imun sistem kita ini, walaupun dengan adanya imun sistem, saudara-saudara sekalian, tetap kita bisa terkena sebenarnya infeksi virus COVID-19. Tetapi dengan imun sistem kita yang bekerja dengan baik, responnya, diharapkan virus itu juga tidak menjadi berkembang dan tidak bertambah parah. Jadi ada stage-stage-nya ya. Di sini, apa yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing sebagai tanggung jawab kita terhadap tubuh kita. Karena kita tahu Tuhan sudah memberikan tubuh kita ini ya untuk kita jaga. Salah satunya adalah menjaga personal hygiene. WHO telah mengeluarkan panduan bagi masyarakat untuk mengurangi paparan dan transmisi. Jadi mereka sudah pikirkan bagaimana caranya masing-masing kita untuk menjaga tubuh kita sendiri dan supaya penyakit infeksi ini tidak tertular. Jadi melalui personal hygiene, menjaga kebersihan tangan, tubuh kita, dan saluran pernafasan, serta juga keamanan pangan. Nah, di sini simpelnya saja ada skema yang dapat kita lakukan saat ini di rumah kita masing-masing, mau siapapun itu, sudah tua atau masih muda, anak kecil. Ini yang bisa kita terapkan di era pandemi saat ini. Sebenarnya sebelum pandemi juga harusnya sudah kita lakukan ya kalau personal hygiene, tapi ini lebih ditekankan lagi supaya imun sistem kita ini dibantu juga. Jadi personal hygiene seperti cuci tangan dengan 6 cara sesuai WHO, kemudian mandi secara teratur pastinya kalau habis keluar rumah, ya pasti harus bersih-bersih. Kemudian jika batuk dengan cara yang tepat, dengan menggunakan tisu, dan tisu langsung dibuang. Dan makanan yang sehat, yang pastinya minuman juga air putih, yang pilihan utama. Tidur yang cukup, kemudian memakai masker, pasti saat ini, dan di lingkungan luar juga menjaga jarak, kemudian cegah kita berada di dalam suatu kerumunan, dan kalau bisa kita tetap di ruangan yang ventilasinya baik. Nah, ini semua sebenarnya sering kita dengar di saat pandemi saat ini, di TV, di berita, dimanapun Anda bisa mendapatkan akses dari informasi ini. Tapi ini hanya saya sharing menjadi background kenapa kita harus menjaga personal hygiene kita. Dan seperti kita telah mengetahui juga, dan kita harusnya sudah diperlengkapi dengan pengetahuan ini, yaitu New Start. Balik lagi, New Start yang kita tahu dari dulu, dan orang lain di luar sana juga sekarang sudah mulai menjalani yang namanya New Start ini, yaitu nutrition, exercise, water, minum air yang baik, cukup,
sunlight. Nah, orang-orang sekarang pada berlomba-lomba untuk berjemur. Jam 10 kantor keluar dulu untuk karyawannya berjemur. Nah, ini sebenarnya kita sudah tahu dan diharapkan kita juga menerapkannya. Kemudian temperance, air, udara yang baik, rest, istirahat yang cukup, kemudian yang pasti trust in God, yaitu kita tetap berdoa kepada Tuhan, karena dengan pertolongan Tuhan sajalah kita bisa lepas dari virus corona ini, atau kita bisa sembuh pasien-pasien yang terinfeksi virus ini. Nah, saya mau membacakan di Review and Herald. Ini sangat baik kutipannya. Mohon maaf kalau saya harus bacakan dulu dalam bahasa Inggris. Life is a gift of God. Jadi memang kita tuh diberkati kehidupan ini dari Tuhan dengan cuma-cuma. Jadi our bodies have been given us to use in God's service, and He desires that we shall care for and appreciate them. Jadi tubuh ini ya tanggung jawab kita sekarang karena Tuhan udah berikan. Jangan disia-siakan, jangan cuma baik. Dan apa yang Tuhan inginkan adalah kita menjaganya dengan baik, karena ini semua adalah kehendak Tuhan. Our bodies must be kept in best possible condition physically and under the most spiritual influences. Jadi secara fisikal, secara apa yang kita bisa rawat, yaitu personal hygiene kita, kebersihan tubuh kita, memang itu sudah tanggung jawab ada pada kita. Nah, di Alkitab pun juga 1 Korintus 6 ayat 15a, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Dan di 1 Korintus 6 ayat 19, ayat yang sering kita dengarkan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Tuhan telah menitipkan tubuh kita yang Dia sudah kasih, Dia sudah berikan kepada kita, dan tinggal kita bagaimana cara merawatnya. Apakah kita sia-siakan, apakah kita tidak mau rawat tubuh kita dengan hal yang paling sederhana, yaitu menjaga kebersihannya. Nah, masuk ke dalam topik kita secara spesifik lagi, ini adalah bidang yang saya pelajari, yaitu yang saya kerjakan sehari-hari, personal hygiene di bidang oral hygiene atau oral health. Jadi kebersihan dan kesehatan mulut. Nah, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, ternyata rongga mulut ini memiliki peran yang penting dalam sistem imun tubuh manusia. Jadi pertanyaan judulnya sebenarnya sudah terjawab ya, ada hubungannya. Ada hubungannya antara rongga mulut kita dengan sistem imun tubuh kita. Tadi yang kita sudah jelaskan, sudah kita tahu penjelasannya kalau ada bakteri atau benda asing yang masuk, ini sistem imun yang akan berperang melawan benda-benda asing tersebut. Dan ternyata ada hubungannya sama rongga mulut kita. Kita bisa baca di sini, karena rongga mulut bisa menjadi pasti, ini adalah lingkungan yang memadai. Anda pernah rasakan kalau misalkan di mulut Anda itu, kalau kita rasa dia hawanya hangat, pasti lembab. Nah, dan ada asupan nutrisi. Nah, kira-kira asupan nutrisinya dari mana ya? Nanti kita coba jelaskan. Dan apapun yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda, yaitu berawalnya adalah dari rongga mulut. Pasti dong, kita makan, apapun yang kita masuk ke sistem tubuh kita ini, asalnya adalah dari rongga mulut. Nah, di sini perlu ditekankan, mulut adalah jendela bagi seluruh organ dalam tubuh Anda. Jadi apapun yang Anda masukkan, mau itu makanannya bergizi, tapi rongga mulut Anda ini masih kotor, belum dijaga, itu akan berdampak juga sama saja nantinya akan ada kendala di kesehatan. Jadi memberikan sinyal kesehatan tubuh manusia jika ada suatu penyakit tertentu. Ternyata rongga mulut ini ada gigi, lidah, dan juga jaringan lunak di dalamnya, berperan penting juga di dalam sistem imun kita. Tahukah Anda, di dalam rongga mulut itu ternyata ada 700 lebih atau spesies bakteri ini ya. Ternyata ada bakteri di dalam rongga mulut Anda. Mau Anda ya bersihin sikat gigi sampai sikatnya tiap minggu ganti, atau sikatnya berjam-jam, atau habis makan Anda sikat gigi, tetap pasti ada bakteri di dalam rongga mulut Anda. Namanya
flora normal bakteri di dalam rongga mulut. Tetapi ini akan berubah jika kondisinya ini ada penyakit rongga mulut atau tidak pernah dibersihkan. Nah, ini adalah jenis-jenis bakterinya, namanya susah ya, nggak usah dihafalin, nggak mau diujianin juga. Jadi cukup tahu aja ini ada penyakitnya. Nah, sebenarnya di masing-masing penyakit itu kalau kita cek di lab gitu ya, kalau ilmuwan-ilmuwan itu mereka memang meneliti itu apa aja ya bakteri di dalam rongga mulut. Nah, yang kita perlu tahu adalah di rongga mulut kita ini juga di masing-masing usia berbeda. Kalau ada ibu-ibu di sini yang memiliki anak atau new mom, ibu-ibu baru yang baru melahirkan, juga saat lahir kondisi rongga mulut bayi itu masih steril sebenarnya. Tetapi terdapat flora oral juga ketika dia mulai menyusui ASI. Nah, di sini bakteri yang terdapat adalah Streptococcus namanya. Streptococcus salivarius, dan dia muncul ketika gigi susu di umurnya 6-9 bulan dan tumbuh saat tahun-tahun pertama anak itu giginya tumbuh lagi dan menjadi kolonisasi Streptococcus mutans dan Streptococcus sanguis. Nah, ini bakteri-bakteri yang common atau yang umumnya ada di rongga mulut. Jadi seperti dari bayi, dari anak-anak pun sudah ada bakteri itu. Jadi ini merupakan suatu pengetahuan yang perlu kita ketahui dan menjadi alasan kenapa kita harus sikat gigi, gitu kan. Nah, bakteri flora normal itu sebenarnya diuntungkan dengan adanya nutrisi. Nah, saudara-saudara nanya, kenapa ya kok ada nutrisi, dari mana itu dapatnya ya kan? Nah, ternyata bakteri dalam rongga mulut ini mendapatkan asupan nutrisi dari sisa makanan yang ada nyelip di antara sela-sela gigi Anda. Nah, walaupun dibersihkan pakai sikat gigi, tetap saja ada yang bisa nyelip. Nah, ini terjadi dan merupakan suatu asupan nutrisi bagi si bakteri-bakteri supaya bisa bekerja. Nah, flora bakteri dalam rongga mulut menyebabkan penyakit dalam rongga mulut. Di sini saya akan membahas mulai spesifik lagi masuk ke penyakit rongga mulut seperti ada abses, ya, gusinya bengkak, kemudian gigi berlubang, gingivitis, periodontitis. Nah, apa ya istilah-istilah itu? Mungkin yang sering mendengarkan seminar gigi udah tahu, tapi ini kalau bisa dilihat kemungkinan agak blur, cuma mudah-mudahan juga bisa terlihat dengan jelas oleh Bapak Ibu sekalian. Healthy gums atau gusi yang sehat, giginya bagus, gusinya juga tidak ada kemerahan. Kemudian gingivitis. Itis itu adalah istilah radang, dan gingiva, gigi, itu adalah gusi. Jadi radang gusi. Dia hanya radang pada gusinya saja. Kalau saudara sudah mulai mensikat gigi, ada berdarah beberapa saat, kemudian kalau suka memerah gusinya, ini termasuk di dalam fase gingivitis. Nah, lanjut lagi, kalau saudara-saudara sekalian nggak dicek lagi nih, nggak dibersihkan lagi, akan masuk ke kasus namanya periodontitis, di mana ini sangat menakutkan. Gigi itu bisa goyang dengan sendirinya, dan tanpa ada apa-apa pun, tanpa ada lubang, gigi itu bisa paling tidak gusinya turun, gusi turun. Kemudian ini adalah gangguan juga pada tulang dan penyanggah gigi. Nah, di sini adalah hal yang paling kita tidak inginkan, dari hanya tidak menggosok gigi secara teratur, tidak menjaga apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita, dan semuanya ini akan merembet kepada kesehatan kita secara menyeluruh. Nah, ini adalah masalah gigi yang paling sering saya jumpai setiap praktek atau dari saya awal koas. Lubang gigi berlubang, atau memang giginya apa ya, bolong kalau orang-orang awam bilangnya. Di sini sering sekali dimulai dari masa anak-anak, wah 4 tahun aja saya sudah punya pasien anaknya udah bolong beberapa gigi. Nah, ini sangat disayangkan. Kenapa? Karena sebenarnya ini bisa dicegah, tidak terjadi seperti ini. Awalnya hanya bolong di email, kemudian masuk ke dentin, seperti saudara lihat, masuk lagi ke persyarafan, dan akhirnya gigi itu tidak bisa diselamatkan dan harus dicabut. Jadi saudara-saudara
mohon perhatiannya supaya hal yang paling kecil untuk mensikat gigi, menjaga kebersihan rongga mulut pun harus diperhatikan. Nah, ini adalah gusi yang merah-merah diawali dari giginya penuh dengan plak kotoran. Nah, ini terjadi pada kasus-kasus pasien yang memang mempunyai bad habit atau kebiasaan buruk tidak menjaga oral hygiene atau kebersihan mulut dengan baik. Nah, ini sebenarnya bisa tetap dirawat dan tetap dijaga asal jangan kasus periodontitis tadi yang sudah tahap akhir yang harus mencabut giginya akhirnya kehilangan gigi, tidak bisa mengunyah dan akan berdampak pada sistem pencernaan tubuh kita. Ini adalah sekilas gambar tentang gigi yang sehat dan gigi yang gusinya sudah terkena penyakit rongga mulut. Jadi partikel makanan yang tertinggal dalam rongga mulut itu bisa membantu pertumbuhan bakteri tentunya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Banyak orang yang tanya apa sih hubungannya si sakit gigi ini sama jantung atau sama penyakit yang lainnya. Jadi jika bakteri itu tembus masuk ke jaringan dan dia ikut masuk ke tulang alveola, tulang di dalam rahang kita dan menjadi abses dan si infeksi bakteri itu akan masuk juga ke aliran tubuh kita, aliran darah. Masuknya ke paru-paru, otak, bagian ekstremitas, tangan, kaki, dan menjadi bengkak. Terutama di sini yang paling ditakutkan adalah jika bakteri itu melekat pada katup jantung kita dan menjadi penyakit namanya endokarditis. Nah, ini sangat-sangat disayangkan dari infeksi gigi saja bisa terjadi hal seperti ini. Nah, bakteri dalam rongga mulut itu masuk seperti yang saya telah jelaskan. Ini adalah penjelasan secara ilmiahnya, just in case kalau saudara menanyakan, emang ada ya buktinya? Dari mana buktinya kok rongga mulut itu ada hubungannya sama sistem imun? Nah, ini adalah bukti secara ilmiahnya, kenapa hubungannya itu ada gitu antara rongga mulut dan sistem imun. Jadi, ketika sistem imun itu aktif, tadi kan kita sudah belajar ya, sistem imun itu aktif kalau ada bakteri yang masuk atau ada virus yang masuk. Nah, di tubuh kita ada namanya C-reactive protein atau CRP. Nah, itu akan dikeluarkan dari organ liver atau hati. Dia dilepaskan untuk mengatur inflamasi atau adanya infeksi bakteri dalam tubuh. Kalau dalam jangka waktu pendek, dia tidak membahayakan. Tetapi kalau sudah panjang, konstan, di mana bakteri itu terus-terus ada di dalam tubuh kita, akhirnya dia akan terjadi penyakit lainnya seperti ini ya, serangan jantung bisa terjadi karena awal bakteri dari rongga mulut. Kemudian karena apa? Ini berkontribusinya karena adanya pembentukan dinding arteri yang menjadi kaku dan adanya penyumbatan karena ada C-reactive protein ini yang dilepaskan. Awalnya karena dari sistem imun kita yang sedang bekerja terus melawan infeksi bakteri itu. Nah, untuk wanita yang sedang hamil juga, ini kita bahas secara menyeluruh ya, dari rongga mulut kok bisa kemana-mana? Iya, bisa kemana-mana. Jadi, imun responnya ibu hamil ini ketika ada bakteri yang masuk ke dalam sistem tubuhnya, terutama di gigi ya, yang kita bahas di sini, si sistem imun bayi itu di dalam perut janin juga ikut bekerja karena walaupun belum sempurna sebenarnya, tetapi akibatnya di sini adalah adanya ujung-ujungnya nih adanya gangguan perkembangan pada janin dan bisa terjadi cerebral palsy, jadi penyakit lagi pada organ tubuhnya bayi. Nah, bakteri dalam mulut juga bisa merujuk pada kelahiran prematur. Ternyata ada hubungannya dengan kelahiran bayi dengan cara prematur yang harus cepat dikeluarkan sebelum waktunya. Dan ini bisa berawal dari gigi yang berlubang gigi dengan rongga mulut dengan penuh bakteri. Nah, kelahiran prematur ini bisa menjadi komplikasi pada saat bayi baru lahir atau newborn baby. Jadi di sini ibu-ibu yang sedang hamil diharapkan juga tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut, dan atau yang berencana untuk hamil juga tetap dijaga karena itu akan berdampak. Walaupun persentasenya kecil, tidak selalu terjadi, tetapi itu mungkin terjadi. Nah,
secara simpelnya saja saya skemakan supaya tidak pusing ya nih Dokter Jessica ngomongnya apa aja. Ini dia, secara singkat, oral hygiene yang buruk akan terjadi bakteri yang berkembang dalam rongga mulut. Pasti ada bakteri yang masuk dong. Nah, di sini penyakit rongga mulut itu seperti yang kita telah bahas tadi, karies, itu gigi berlubang, gingivitis, periodontitis, semua penyakit dalam rongga mulut ini akan berpengaruh kepada imunitas tubuh. Jadi imunitas tubuh kita, sistem imun kita ini bekerja karena ada bakteri yang masuk. Nah, invasi bakteri ini bisa kemana-mana, menjalar ikut aliran tubuh kita ke organ jantung, kemudian juga dia akan berdampak dua arah dengan pasien yang sudah membawa penyakit seperti diabetes, karena ketika sudah ada diabetes akan terjadi gigi juga bisa goyang lebih gampang. Kemudian akhir-akhirnya ketika kita berbicara di sini, karena masih dalam konteks COVID-19, bisa memperburuk kondisi pasien, terutama si penderita COVID-19 juga, dan meningkatkan resiko komorbid. Seperti yang kita tahu, pasien-pasien yang mempunyai gejala COVID-19 yang parah itu memang sudah ada penyakit bawaannya. Nah, di sini sangat disayangkan kalau memang awalnya itu dulu-dulunya nih ada punya penyakit rongga mulut yang bisa menyebabkan kelainan di jantung dan organ-organ lain. Nah, di sini saya ringkaskan saja penyakit gusi yang tadi kita sebut namanya periodontitis, giginya bisa goyang di pasien-pasien diabetes dan ini sangat-sangat sering terjadi. Kemudian infeksi gigi, bakteri invasi ke katup jantung bisa menyebabkan endokarditis tadi, dan pada ibu hamil bisa menjadikan kelahiran, kemungkinan bisa ada kelahiran prematur. Dan 3 komorbid yang menjadi high risk atau resiko tinggi pada saat pasien ini menderita COVID-19 adalah diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Dan ini semua bisa berhubungan dengan kebersihan mulut kita. Jadi semuanya ini mempunyai risiko tinggi kalau memang terdapat bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama dari rongga mulut. Nah, walau awalnya virus COVID-19 ini dari infeksi virus ya, saudara-saudara sekalian, tetapi setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata juga ada bakteri yang berperan meningkatkan komplikasi seperti pneumonia dan juga sampai akhirnya kematian. Ternyata ada bakteri juga di situ yang bekerja. Dan awal-awalnya semua masuk dari rongga mulut, ya kan? Jadi masuknya itu semua dari rongga mulut hingga menimbulkan adanya gangguan saluran pernafasan. Oke. Di sini solusinya apa sih? Kalau kita udah tahu masalahnya ini, kita harusnya tahu dong apa sih solusinya. Ya pasti jaga kesehatan gigi secara mandiri di rumah ya, untuk kita jaga-jaga nih tubuh kita, si imun sistem kita ini supaya dia bekerja tidak capek-capek, tidak melawan virus, dan juga kita tidak memperberat keadaan itu. Jadi yang pertama untuk anak-anak jangan ngemut, kalau bisa makanan itu tidak lama di dalam rongga mulut anak-anak kita karena dia bisa bekerja dan tadi akan menjadi suplai nutrisi untuk bakteri. Yang kedua, makan tidak melebihi jam makan. Jadi less snacking karena memang menambah adanya celah ya, sisa-sisa makanan di situ dan akan ada pertumbuhan bakteri. Dan 3, buatlah minuman air putih sebagai minuman sehari-hari yang utama. Itu pilihan utama adalah air putih paling bagus. Jadi asupan protein yang cukup tinggi juga di dalam diet, hilangkan itu karbo-karbo yang lebih besar seperti nasi yang lebih banyak daripada proteinnya karena ini juga mempengaruhi oral hygiene kita. Kemudian jika pun harus ngemil nih, nah pilih buah, sayur-sayuran, kacang-kacangan yang berserat ya pokoknya sebagai pengganti chips atau makanan ringan. Nah ini lebih baik dibanding kita ngemil makanan instan atau makanan yang ringan lainnya ya seperti chips itu. Nah yang keenam adalah pastinya ini hindari makanan yang lengket dan manis. Cara sikat giginya adalah pasti 2 kali sehari dengan sikatnya kalau bisa selalu dari gusi ke gigi. Saya selalu cerewet ke pasien saya supaya gusinya itu tidak terganggu, tidak turun atau tidak jadi sensitif.
ini harus dijalankan. Sikat gigi itu pelan-pelan saja, tidak harus keras-keras, tidak harus menggunakan sikat yang paling keras, yang paling kasar, tapi pilihlah yang soft. Kemudian sikatlah dari gusi ke gigi. Bisa kita lihat itu 45 derajat dari gusinya ke gigi, selalu satu arah, ya, dengan cara yang baik dan benar. Percuma kalau kita sikat terus-menerus tetapi caranya salah. Kemudian yang ini, saya juga selalu bilang ke pasien karena penggunaan dental floss ini dia berguna untuk mengambil sisa makanan di sela gigi. Mungkin kebanyakan dari kita yang belum mempraktekkan ini, ya di sini ya banyak pasti yang jarang menggunakan dental floss karena males ya, habis sikat gigi habis itu udah aja harusnya, tapi ternyata ada tambahannya itu dengan dental floss, dan ini dibuktikan di studi juga dia memberikan efek yang baik kepada kebersihan rongga mulut kita supaya tidak ada sisa makanan lagi di sela gigi, dan partikel kecil itu yang kita tidak bisa lihat, tidak bisa capai sama sikat gigi bisa diambil sama dental floss. Nah, di kondisi pandemi saat ini perlu nggak sih kita kumur-kumur pakai mouthwash? Kalau menurut saya dan juga ada jurnal-jurnal yang saya baca, memang itu butuh untuk additional, jadi tambahan. Obat kumur itu tambahan. Dan di sini sedang marak diperbincangkan juga bahwa povidone iodine 1% atau kalau di nama dagangnya itu yang depannya B, yang kalau kita jatuh luka itu pakai obat itu. Tapi ini ada mouthwash-nya juga, warnanya coklat hitam, ya coklat tua itu. Nah, obat kumur mencegah infeksi virus dan bakteri. Jadi povidone iodine ini ternyata dipakai begitu juga dengan orang-orang yang terinfeksi virus COVID-19. Dan di sini saya ada skemanya siapa saja sih sebenarnya yang perlu berkumur povidone iodine itu. Dan di sini dikatakan pasti orang-orang yang melakukan prosedur di bidang medis, terutama yang kontak langsung dengan pasien beresiko COVID-19 atau pasien memang dirawat COVID-19, atau jika saudara-saudara sekalian sudah merasa sakit tenggorokan atau merasa kayak saya udah mulai ada ingus atau mulai nggak enak rasa tenggorokannya, kan bisa kita rasa itu awal-awal dari gejala mau batuk. Nah, kita bisa Bapak Ibu sekalian untuk coba berkumur dengan povidone iodine ini. Paling tidak maksimumnya adalah dikatakan di jurnal sih 14 hari untuk yang memang ada keluhan. Tapi coba saja dalam 1 minggu kita berkumur 3 kali, itu juga bisa sangat membantu dengan gejala-gejala seperti radang tenggorokan atau sudah mau mulai ada rasa ingus. Nah, ini bisa sangat membantu. Jadi karena apa? Dia bisa membunuh virus, bisa meredakan ya. Jadi menghilangkanlah kemungkinan terjadinya penyebaran virus itu di dalam rongga mulut dan ke tubuh kita, dan bakteri-bakteri gram negatif, gram positif semuanya. Ini adalah sedikit tentang povidone iodine-nya. Cara kumurnya gimana sih, Dok? Nah, cara kumurnya itu, ini obat kumur apa aja sih sebenarnya, tapi kalau merek-merek pedagang yang lain yang ada alkoholnya, kalau saya sarankan tidak terlalu sering, karena sebenarnya itu hanya additional, jadi jangan merupakan satu rutinitas, karena nanti akan berpengaruh juga kepada flora normal bakteri dalam mulut. Jadi dikumurin saja 30 detik, kayak kita naikkan mulut ini ke sedikit mendangak gitu ya, 45 derajat ke belakang, gargling sampai bunyi gitu, dan kita buang, dan jangan makan apapun setelah berkumur selama 30 menit. Nah, ini dilakukan kalau memang sakit, kalau memang merasa tidak enak badan, ini bisa dilakukan 5-6 kali sehari. Ini anjurannya dari suatu studi yang mengatakan bahwa povidone iodine ini juga bekerja baik. Kenapa sih seperti itu? Karena ternyata ini, di rongga mulut ini ke belakangnya ada orofaring dan nasofaring, dia reservoir dari virus. Jadi bisa menampung virus-virus itu di situ, bakteri. Jadi untuk pencegahannya saja kita di rumah ya, apa yang kita bisa lakukan supaya tidak memperparah penyakit ini, ya kita bisa melakukan kumur-kumur itu. Jadi sebagai penutup,
Bapak Ibu sekalian, dari sharing saya tentang kesehatan mulut dan imun sistem adalah di ayat Alkitab Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apakah yang kita harus lakukan dengan mulut kita ya, dengan mulut ini kan bagian dari tubuh kita. Jadi apakah kita harus jaga dengan baik? Apakah saudara mau mulai dari sekarang lebih aware lagi, lebih memperhatikan lagi lebih lanjut tentang oral hygiene, karena ternyata efeknya bisa sampai ke penyakit di organ lain dan juga mencegah agar virus ini tidak hinggap di tubuh kita. Jadi kurang lebih penjelasan yang cukup singkat atau panjang ya ini. Cuma inilah yang saya bisa sampaikan, kiranya menjadi berkat juga bagi saudara-saudara sekalian yang mendengarkannya dan menambah pengetahuan di bidang kebersihan mulut ini. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih untuk Dr. Gigi Jessica Ratri yang telah memberikan materi yang sangat baik dan sangat bagus untuk kita pada siang Sabat ini. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Kita akan, jika saudara-saudara memiliki pertanyaan seputar dengan pembahasan yang baru saja dibawakan oleh Dr. Gigi Jessica Ratri, boleh silakan memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Sudah masuk beberapa pertanyaan, ini dokter boleh kita mulai saja? Oke, boleh. Sorry ya, tadi slide-nya ternyata berhenti di mana tuh? Sudah. Lancar. Oke, baik. Sudah lancar. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama. Ya. Apakah ibuprofen bisa digunakan untuk sakit gigi? Oke. Ya, pasti ibuprofen itu seperti kita tahu ya, itu adalah salah satu penghilang sakit. Nah, sakit gigi ya salah satunya bisa kita obati dengan ibuprofen. Cuma yang selalu saya kasih masukan ke pasien, jangan dengan ibuprofen hilang sakitnya atau dengan paracetamol aja hilang sakitnya, asam mefenamat, ya you name it lah, semua obat painkiller itu bisa menghilangkan rasa sakit gigi. Tapi solusinya bukan di situ. Jadi gigi itu akan terus berkembang menjadi, kalau sudah lubang ya, akan terus menjadi lubang yang tambah besar dan itu akan mencapai syaraf dan akhirnya bisa menjadi lebih parah lagi sakitnya. Jadi saya sarankan, ya betul ibuprofen bisa menghilangkan rasa sakit gigi, tetapi itu bukan solusi akhir. Solusi akhirnya adalah ya ke dokter gigi dan dilakukan perawatan. Kalau bagus-bagus bisa ditambal agar masalahnya selesai. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut, dokter ya. Baik. Kalau gigi sudah dibersihkan dan dibersihkan dengan benang gigi dan masih bau, apa penyebabnya? Baik, jadi saya bisa share screen lagi ya. Tadi kan ada Silakan. Di daerah ini nih. Supaya lebih visual, jadi kalau saya cerita aja kayaknya kurang. Nah, ini kita kan kalau benang gigi itu masuk ke sela-sela interdental atau antara gigi. Ya, jadi kalau ini arrow saya kelihatan nggak ya? Kalau saya gini. Pokoknya di antara gigi itu, di bawah gusi ini ada yang namanya tulang alveolar. Nah, tulang alveolar yang menyangga gigi ini, jika sudah turun, itu dental floss, celahnya ini di antara gigi, dan celahnya akan tambah besar loh, itu tidak akan mencapai darah itu. Jadi, kalau saya boleh kasih gambarannya ini. Jadi, jika sudah ada celah di sini, di antara gusi dan juga gigi, karena tulang ini yang sudah turun, karena tadi ada karang gigi yang mungkin sudah terselip masuk nih ke dalam antara akar gigi dan juga gusi dan tulang, itu pasti tetap bau karena dental floss ini hanya di daerah interdental gusi, masuk sedikit tetapi di sulcus namanya, di daerah ini yang antara giginya, di leher gigi lah namanya ya.
leher gigi dan juga gusi perbatasannya, tapi tidak bisa mencapai daerah bawah gusi lagi. Jadi daerah akar itu dia tidak bisa mencapai. Nah, kasus-kasus seperti itu, kalau masih ada kasus halitosis namanya bau mulut, itu biasanya sudah ada masalah karang gigi di dalam akar giginya. Jadi itu harus dilakukan tindakan namanya adalah root planing atau scaling, bersihin karang gigi, tetapi sampai dalam-dalamnya itu dibersihin. Nah, baru dari situ biasanya nafas sudah lebih segar lagi. Jadi kalau dental floss itu benar tepat, tetapi jika kondisinya sudah parah atau lebih ini ya ekstensif lagi lah kerusakan gusinya itu, kalau misalnya sudah terbuka dan makanan suka masuk ke dalam lebih dalam lagi, dia tidak akan mencapai daerah itu. Jadi ada batasannya juga sebenarnya, dan itu harus dirawat gusinya sih. Oke, baik, terima kasih dokter. Ini masih tentang dental floss. Penggunaannya, apakah hanya cukup malam saja sebelum tidur atau bagaimana? Dental floss adalah suatu additional ketika kita sikat gigi pastinya. Nah, sikat gigi kita kan pagi sama malam ya. Nah, ideally ya, jadi pagi itu setelah sarapan, sebelum kita pergi keluar rumah, idealnya begitu ya. Tapi kemungkinan besar kalau yang kita jalani sehari-hari, mungkin ya mandi, sikat gigi, sarapan di luar gitu. Tapi kalau bisa yang paling kita harus jaga adalah sebelum tidur itu kita harus sikat gigi. Nah, kalau pertanyaannya hanya malam saja dental floss, sebenarnya itu nggak salah juga, itu tepat juga. Tetapi sebaiknya ketika kita sikat gigi langsung kita padukan dengan dental floss ini, karena memastikan jangan sampai ada partikel kecil saja. Kalau kita makan sayur misalkan, itu sering banget ada yang nyelip kan di antara gigi. Nah, itu nggak bisa pakai sikat gigi saja. Jadi pastikan memang kalau memang Anda bisa pastikan tidak ada yang selip di antaranya, ya sudah, tidak apa-apa, malam saja. Tetapi kadang-kadang agak ganggu ya kalau masih ada yang nyelip gitu. Jadi kalau bisa lebih dari 2 kali juga nggak apa-apa sih. Itu dental floss tidak akan merusak gusi dan tidak akan menurunkan gusi, ya. Tapi dengan penggunaan yang benar gitu. Jadi jangan dipaksa-paksa juga. Nah. Bisa luka ya, dokter. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Apa penyebab gigi bisa berubah warna walaupun sudah rajin sikat gigi? Nah, harus ditanya dulu nih, diskolorasi gigi banyak sekali penyebabnya. Pertama ya dari intrinsik itu faktor giginya sendiri. Misalkan aku nggak tahu ya, saya nggak tahu yang nanya itu usianya berapa. Kira-kira kalau misalkan sekarang usia 40-50 tahun, dulu ada obat namanya tetracycline yang mungkin anak-anak di tahun 60-an, 70-an itu mereka masih gunakan antibiotik itu, dan itu bisa memberikan pewarnaan pada gigi kekuningan yang paling parah itu adalah sampai abu-abu. Jadi bukan karena orang itu nggak mau sikat gigi atau malas sikat gigi, tetapi memang pewarnaan dalam giginya seperti itu karena dari obat-obatan yang dikonsumsi zaman dulunya, ataupun ketika ibunya sedang mengandung terus makan obat antibiotik tetracycline itu bisa mempengaruhi janin, dan akhirnya orang ini pada saat umuran mungkin 40-50 tahun sekarang, ya giginya sudah agak coklat, abu-abu, tapi bukan karena nggak bersih. Nah, yang kedua, pewarnaan pada gigi pasti karena apa yang kita makan, apa yang daily habit kita konsumsi. Kalau kita banyak konsumsi di luar sana, mungkin ada kopi, teh, merokok, ya pasti ada pewarnaan pada gigi. Gitu. Mau disikat apapun, staining itu, coklat itu masih tetap ada. Makanya diperlukan tindakan pembersihan karang gigi dan stain gigi setiap 6 bulan sekali, paling tidak untuk orang yang normal ya. Nah, yang ketiga tadi, Nah, ini adalah staining akibat memang oral hygiene yang buruk. Seperti tadi di gambar, udah sikat gigi, tapi mungkin ya masih ada ketinggalan, ada plak yang menempel erat dan tidak bisa dibuang sama food debris itu atau kotoran makanan, bisa terjadi giginya jadi lama-lama kuning. Atau jika sudah mempunyai gigi palsu atau sudah memakai behel orto,
gitu ya, tindakan ortodontik itu lama-kelamaan gigi juga bisa menjadi kuning atau perubahan warna. Dan satu lagi, seiring dengan perubahan usia. Jadi semakin tua ya memang pasti ada pewarnaan dalam permukaan gigi kita. Jadi nggak mungkin putih seperti gigi susu lagi. Jadi ya tetapi asal ya gigi manusia itu sebenarnya bukan putih kinclong kayak apa ya porselen gitu ya seramik gitu, tapi naturally memang agak putih gading gitu. Jadi jangan khawatir kalau memang agak kekuningan, yang penting sehat giginya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, lalu bagaimana cara memutihkan gigi? Padahal sudah rajin mencat gigi dan menggunakan pasta gigi whitening. Nah, oh, banyak iklan ya memang ya kalau pasta gigi whitening itu. Ya, jadi ini yang saya harus sampaikan, memang untuk memutihkan gigi itu dengan pasta gigi yang di iklan banyak bilang dengan pasta gigi brand ini atau brand itu bisa putih giginya. Tetapi nyatanya udah dipakai mungkin beberapa tahun tetap aja giginya gitu ya. Dan ini memang penelitiannya bilang tidak gampang memutihkan warna gigi, apalagi dengan toothpaste yang hanya dari luar gitu. Jadi bisa kita lakukan dengan kalau ada 2 tahap. Satu adalah in-office bleaching atau whitening. Nah, orang-orang sering tanya nih, gimana sih cara putihin gigi di dokter gigi? Aman nggak sih? Aman sebenarnya. Tapi memang jangan menjadi, kalau udah tahu bisa diputihin, jangan tiap bulan datang untuk putihin gigi. Nah, ini juga nggak bagus untuk email kita, karena ada chemical, bahan kimia yang dimasukkan ke dalam permukaan gigi, dan baiknya tidak terlalu sering untuk dilakukan, tetapi di-maintain. Nah, ini adalah tindakan namanya whitening. Tetapi harus diingat, whitening hanyalah sementara atau tidak permanen sifatnya. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk memutihkan gigi kalau di dokter gigi, dan juga bisa dibawa pulang sebenarnya bahan pemutihnya itu, tetapi dengan anjuran dokter karena ada bahan kimianya juga ya. Jadi tetap harus diperhatikan. Kalau sikat giginya udah sering tapi nggak putih, ya kita harus cek itu diskolorasinya dari mana, pewarnaannya itu dari mana. Gitu sih. Berarti kayak veneer ya, dokter ya? Ya, veneer itu salah satu ya tindakan dokter gigi juga yang bisa memutihkan gigi. Tetapi harus diingat, sekali sudah melakukan veneer, itu adalah one way ticket, di mana kita kalau udah bosan sama veneernya nggak bisa dicopot. Maksudnya kalau dicopot adalah gigi kita yang sudah terkikis di dalamnya pasti harus ditutup lagi. Jadi harus berpikir panjang, matang-matang, apakah Anda sudah siap untuk di veneer. Kalau memang indikasi giginya udah seperti tadi ya, pewarnaan tetrasiklin yang giginya memang kecoklatan seluruhnya, ya kasihan juga ya, estetiknya kan jadi berkurang. Nah, ini adalah pasien yang tepat untuk kita lakukan veneer, karena bleaching aja tidak bisa gitu. Tapi kalau masih sebenarnya gigi yang nggak banyak, pewarnaannya nggak jauh gitu sama gigi yang normal, mau di veneer, kalau misalkan kita hanya mencari keuntungan saja, karena veneer itu sangat mahal di bidang kedokteran gigi, praktek kedokteran gigi, dan itu menjadi tindakan yang mahal ya saat ini. Kalau kita lihat artis-artis semua diputihin giginya itu, tapi ya itu adalah suatu hal yang perlu dipikirkan, karena sekali veneer harus tetap melakukan maintenance, dan itu semua costly ya, pasti ada biayanya, pasti ada maintenance-nya. Jadi diusahakan itu opsi terakhir kalau memang perlu sekali indikasinya. Itu sih sebenarnya. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut karena masih cukup banyak. Oke. Baiklah. Amankah kalau sterilisasi mulut terus supaya nggak bau? Takutnya kalau kuman sama sekali tidak ada, terjadi ketimpangan bakteri di mulut dan menimbulkan penyakit lainnya. Apakah menambah bakteri baik bagus lebih aman, misalnya yogurt atau contoh lainnya? Ya, betul. Jadi, terima kasih pertanyaannya juga. Kalau misalkan sterilisasi itu maksudnya ini ya, kalau sekarang kita lagi pandemi gini, takut-takut mulut kita kotor, dikit-dikit mouthwash, dikit-dikit mouthwash gitu kali ya maksudnya. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi juga, mouthwash itu
sebenarnya adalah additional. Jadi tambahan lah di dalam rutinitas menjaga kebersihan mulut kita. Kalau ada mouthwash yang seger banget tuh rasanya seperti ada kandungan juga alkoholnya, Anda harus baca dulu setiap membeli di supermarket atau di apotik ya. Kalau lihat mouthwash, boleh lihat ingredients-nya dulu. Harus dilihat isinya apa sih di dalam mouthwash itu. Kalau ada alkohol, ya kita tidak menganjurkan untuk memakai itu secara tiap hari. Jadi bukan daily use, bukan dipakai sehari-hari. Tetapi jika Anda ada keluhan untuk seperti udah mulai radang tenggorokan nih, sepertinya ini tepat untuk dipakai dalam waktu yang tepat, maksudnya rutin lah untuk menghilangkan gejala itu supaya tidak berlanjut gitu. Dan ini sudah dibuktikan bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan mouthwash itu sering-sering dan bakteri flora normal kita juga tetap harus ada di dalam mulut gitu. Bukannya bakteri itu harus dihilangkan total, nggak ada. Seperti yang saya bilang tadi, ada berapa 700 spesies ya dalam rongga mulut. Ya itu harus kita jaga keseimbangannya. Ketika dia udah tidak berimbang lagi, tapi tadi ada disebut yogurt ya, itu juga bagus sebenarnya. Di salah satu research yang saya baca juga, selain protein, yogurt juga bagus untuk rongga mulut, kesehatan rongga mulut kita. Gitu. Jadi perlu teliti, kita harus menjadi pembeli yang pintar juga ketika kita membeli produk-produk seperti obat kumur. Oke, baik. Lanjut lagi ya, dokter. Ya. Gigi pertama, kedua, dan ketiga molar saya sudah missing, sudah panoramik dan disarankan minor surgery. Tapi nose-nya bukan emergency, tapi keluhan hilang timbul. Apa yang mesti saya lakukan? Jadi mungkin ini dialamin saat ini ya, saat pandemi ini kali ya. Kalau sekarang kan memang masa-masa pandemi ini ke dokter gigi itu ada batasannya. Mungkin banyak juga saudara-saudara atau ibu bapak sekalian, ada juga saya lihat pertanyaan kalau datang ke dokter gigi untuk saat ini, di saat pandemi ini aman nggak sih gitu ya? Kalau dirangkum semuanya deh ini pertanyaannya. Kan ini gigi 1, 2, 3 molar, gigi geraham gitu, sudah missing. Terus sudah panoramik dan disarankan minor surgery. Oke. Jadi kalau misalkan saat ini kasusnya adalah yang emergency saja yang kita lakukan. Boleh saya sharing kasus emergensinya? Saya udah ada flyernya deh sebenarnya. Supaya dilihat sama Bapak Ibu juga ya. Silakan, dokter. Berarti ya saya masukkan di sini. Untuk saat ini, saudara-saudara sekalian, saya memang PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia, saya sering sudah ikut webinar-webinarnya dan masih memang dibahas untuk ini, sudah ke dokter gigi. Kenapa? Karena memang di praktek dokter gigi itu adalah yang termasuk high risk, karena kita punya yang namanya bekerja dengan aerosol atau droplet, di mana kalau misalkan saudara tahu ada yang bur, nah itu burnya itu kan akan muncrat-muncrat cairan. Nah larutan cairan itulah yang kita sebenarnya hindari. Jadi sekarang sih sudah banyak juga, saya sendiri juga mulai beroperasi lagi, tetapi memang sangat dibatasi. Kalau bisa kita hindarin yang namanya droplet. Kalau surgery, kalau harus minor surgery itu memang kalau tidak sakit sebenarnya kita tunda dulu. Tetapi kalau memang ada keluhan, statusnya nih sakit nih, keluhan sudah minum obat, tetapi tetap ada keluhannya, ya baiknya memang itu adalah kasus emergency. Jadi perlu saya bacakan di sini, pendarahan yang tidak berhenti, ada infeksi, bengkak, dan menyebabkan jadi sulit bernafas karena ada infeksi atau sakit gigi itu sebenarnya sakit sekali ya kalau kita rasakan. Apalagi kalau udah sampai bengkak, itu sudah ganggu kualitas hidup. Nah, gigi yang lepas secara mendadak, gigi yang fraktur, misalkan patah tiba-tiba, seperti kemarin ada yang patah tiba-tiba saat makan sesuatu, ya mau nggak mau kita lakukan dental emergency, jadi tindakan. Kemudian sakit gigi yang tidak tertahankan, selama ini yang saya lakukan waktu PSBB itu atau work from home,
kita harus telemedicine, di mana kita merujuk pasien yang sakit untuk membeli obat dulu, antibiotik ataupun antisakitnya. Kalaupun tidak bisa ditahan lagi sakitnya, yang mau nggak mau kita harus bertemu di klinik, di tindakan gitu. Jadi untuk saat ini yang bisa saya bantu adalah kalau memang sakit sekali atau sudah bisa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan lagi, ya memang itu merupakan satu tindakan emergensi yang harus dilakukan segera tindakannya. Dan ada protokol juga untuk pasien bagaimana caranya masuk ke dental klinik sebenarnya, gitu sih. Jadi sangat-sangat dijaga. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut lagi, dokter. Nah, ini menarik. Mitos atau fakta? Pertumbuhan gigi bayi cepat atau lambat tergantung pada banyaknya kalsium yang dikonsumsi ibunya saat hamil dan menyusui. Jika fakta, makanan atau suplemen apa yang harus banyak dikonsumsi? Oke, ini untuk pertumbuhan gigi anak ya. Nah, Ya. paling cepat saya menemukan juga kasus pasien di mana ketika lahir sudah ada giginya. Jadi ini sangat berbeda, dan apa yang ibunya konsumsi atau bawaan dari tubuh ibunya kepada janin itu sangat berpengaruh. Kalau fakta, mitos atau fakta, ya pasti fakta. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, dokter kandungan juga memberikan vitamin untuk kalsium, dan ini merupakan yang dikonsumsi ibu hamil untuk upaya agar kandungannya ini, janinnya ini nanti giginya juga bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, pertanyaannya sebenarnya makanan atau suplemen apa yang harus dikonsumsi? Nah, makanan-makanan yang kaya akan kalsium pastinya, atau memang ada vitaminnya ya kalau untuk ibu hamil. Tapi banyak yang nanya kepada saya, kalau umurnya waktu itu udah umur 20-30 tahun, saya bisa nggak sih konsumsi makan vitamin kalsium supaya gigi saya bisa bagus lagi. Nah, ini udah case yang agak-agak sulit ya. Jadi untuk itu sih mitos, ya nggak bisa. Tapi kalau memang untuk perkembangan bayi, ya memang itu fakta dan bisa. Jadi ada hubungannya juga kadar kalsium ibu yang dengan ibu hamil dengan janinnya.